ダブル不倫になっちゃうね。Ke depan apartemen untuk berangkat bekerja. Nani? Omae wa mou shindeiru. Waduh, ini si tante mantep banget coy. Ini mah benar-benar super duper syemok. Lihat nih si Yuji juga, sampai-sampai dia shalpok terus sama bempernya si tante. Tak lama berselang, pacar Yuji pun keluar dan menyuruhnya untuk masuk. Di dalam, tiba-tiba saja si Yuji ini langsung mengajak pacarnya untuk adu mekanik. Mungkin gara-gara ngelihat bempernya si tante kali ya, si Yuji ini langsung pengen ngeluarin olinya. Ya, meski heran, akhirnya kekasihnya pun langsung menuruti kemauan si Yuji. Dan mereka pun langsung tempur sampai sore. Nani? Saat pulang, Yuji pun kemudian menyempatkan dulu buat ngeliat apartemen si tante yang waktu pagi dia lihat. Dan betapa terkejutnya Yuji ketika melihat si tante lagi beres-beres dengan pakaian yang sangat uhuy-uhuy. Yuji pun sangat takjub dan ingin sekali merasakan lemak si tante yang bohai itu. Waduh, kayaknya emang enak banget sih ngerasain yang semok-semok kayak gini. Esok harinya sebelum mampir ke apartemen kekasihnya, Yuji pun menyempatkan lagi untuk ngelihat si tante. Namun buat kali ini Yuji pun benar-benar dibuat gak tahan karena melihat si tante yang lagi senam dengan pakaian yang lebih uhui-uhui dari yang kemarin. Akhirnya karena iman si Yuji ini cetek, dia pun nekat masuk ke apartemen si tante dan langsung mengehem-ehem si tante tanpa ampun. Bukannya ngamuk atau gimana, tapi kayaknya si tante juga menikmati dipaksa-paksa gitu sama si Yuji. Dan ya, pokoknya gitulah, adegan panjang pun kemudian terjadi. Setelah selesai dengan adegan panjangnya, Yuji pun kemudian ke apartemen pacarnya. Di sana pacar si Yuji ini terlihat heran karena si Yuji telat datang ke sana dan ditambah keadaannya yang penuh sekali dengan keringat. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, sang kekasih Yuji ini kemudian menyuruhnya untuk mandi dan beristirahat. Beberapa hari pun telah berlalu. Semenjak kejadian itu Yuji jadi malu sama si tante karena kemarin udah mengehem-ehemnya dengan paksa. Bahkan Yuji ini selalu mengendap-endap saat datang dan pulang dari apartemen pacarnya. Namun kemudian di suatu sore, entah pelet apa yang dipakai oleh si Yuji ini, karena saat pulang dari apartemen kekasihnya, tiba-tiba si tante memergoki Yuji yang sedang mengendap-endap dan menyuruhnya buat mampir ke apartemennya. Meski awalnya nggak enak hati, tapi ternyata si tante mengajak Yuji untuk berehem-ehem lagi. Enak sekali. Dan Yuji pun akhirnya digempur habis-habisan sama si tante. Scene pun kemudian berlanjut dengan memperlihatkan Yuji dan pacarnya yang sedang menulis surat undangan untuk acara pernikahan mereka. Di sana pacarnya merasa aneh dengan sikap Yuji akhir-akhir ini. Pacarnya ini khawatir kalau Yuji sudah bosan sama dia. Namun Yuji pun menyangkal itu semua dan mengatakan kalau dia baik-baik saja. Kemudian pacarnya ini pergi mandi dan menyuruh Yuji untuk menyelesaikan surat undangannya. Setelah beres, Yuji pun kemudian memutuskan untuk pulang. Namun di sana Yuji pun ditahan oleh si tante dan mereka pun kemudian mengobrol di depan apartemen. Yuji kemudian bilang sama si tante kalau besok dia bakalan menyebar undangan pernikahan dia dengan pacarnya. Dan dia pun kemudian meminta maaf sama si tante kalau sepertinya kegiatan mereka harus diakhiri sampai di sini. Si tante yang udah senior jelas memaklumi keputusan Yuji, tapi si tante meminta permohonan agar Yuji menemaninya untuk tempur malam ini mumpung suaminya sedang dinas malam. Ya, Yuji pun akhirnya nggak bisa dong nolak kemauan si tante. Apalagi ini adalah terakhir mereka buat adu mekanik. Dan akhirnya mereka pun tempur sekaligus perpisahan perehem-eheman mereka. Kini 1 bulan telah berlalu dan Yuji sudah menjadi suami dari tetangga si tante. Tapi entah kenapa, diam-diam Yuji kembali ke apartemen si tante dan mengajaknya untuk adu mekanik. Waduh, kenapa nih si Yuji? Mungkin gara-gara istrinya kurus kali ya. Jadi dia pengen yang syemok-syemok kayak gini.
Dan akhirnya di akhir film Yuji pun bertempur habis-habisan dengan si tante yang syemok ini.